Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Saya Pendeta Mario Cliff dari Gedung Gereja GP Papua Shalom Kampung Baru mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan Allah segala makhluk. Semoga sukacita dan kebahagiaan lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini membawa berkat tersendiri dalam kehidupan kita bersama. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita dalam ibadah di pagi hari ini. Dalam ibadah di minggu kedua bulan Januari ini, saya mengajak Bapak Ibu persekutuan untuk bersama-sama kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 12 sampai pada ayatnya yang ke-20 yang berbunyi demikian. Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pembacaan yang baru saja kita dengar, Markus pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20, berbicara menyangkut awal pelayanan Yesus Kristus. Pelayanan Yesus Kristus diawali ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan ada suara Tuhan meneguhkan dengan berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-11. Di sini Allah memproklamasikan perkenaannya kepada anaknya Yesus Kristus. Perkenaan ini menunjukkan kepada pimpinan, kepada perlindungan dan kepada penyertaan Bapa kepada anaknya, sekaligus menyerahkan mandat kuasa dan kepemilikan segala makhluk yang ada di atas dunia ini untuk diserahkan kepada Yesus Kristus. Sekali lagi Yesus diberi kuasa untuk berdaulat atas semua makhluk ciptaan Tuhan. Keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus bukan hanya untuk manusia saja, tetapi juga untuk seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perikop bacaan kita hari ini, Markus pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20,
menunjukkan betapa pentingnya sebuah pelayanan, sebuah persiapan di dalam melakukan pelayanan. Bahkan pelayanan Yesus Kristus pun didahului dengan persiapan yang matang. Baptisan dan kehadiran Roh Allah menandai kesiapan Yesus secara spiritualitas. Dan di dalam bacaan ini 3 perikop, yaitu pertama, pencobaan di padang gurun. Kedua, Yesus tampil di Galilea. Dan yang ketiga, Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Perikop yang pertama, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Menjelaskan tentang pencobaan terhadap Yesus di padang gurun. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati, 40 hari lamanya Yesus tinggal di padang gurun. Ia dilayani oleh malaikat-malaikat Allah. Tetapi juga tidak dapat kita pungkiri bahwa di padang gurun tersebut Yesus juga menghadapi berbagai macam ancaman yang datang kepadanya. Seperti ancaman binatang liar yang sewaktu-waktu dapat membahayakan hidupnya, seperti digigit ular dan sebagainya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati, kita dapat melihat bahwa Yesus sebagai anak Allah, Allah segala makhluk, semuanya tunduk di bawah kekuasaan Allah. Lebih dari itu, Yesus juga menghadapi pencobaan yang datang dari iblis. Dalam Injil Matius pasal 1 ayat sampai dengan 11 dan Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, lebih jelas dipaparkan tentang bagaimana iblis mencobai Yesus dengan menyuruh Yesus merubah batu untuk menjadi roti. Ini berbicara tentang sikap sok pamer kuasa atau kelebihan. Menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah karena para malaikat pasti akan menatang Yesus, sehingga ia tidak akan celaka. Ini pun berkaitan dengan mempercayai pertolongan orang lain daripada mempercayai Sang Penolong itu sendiri, yaitu Allah. Serta menawarkan kekuasaan kepada Yesus, asalkan ia mau menyembah kepadanya. Ini berbicara tentang kepatuhan atau ketaatan kepada keinginan iblis agar menerima segala yang ditawarkan iblis. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Apakah Yesus tergoda untuk melakukan perintah iblis dan menerima tawarannya? Ternyata tidak. Yesus justru memilih untuk menolak semua permintaan dan tawaran dari iblis. Sekali lagi, Yesus adalah Allah segala makhluk. Ia berkuasa atas seluruh ciptaan Bapanya. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Perikop yang kedua, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Menjelaskan bahwa Yohanes adalah utusan Allah yang mendahului Yesus Kristus. Ia telah melakukan tugasnya melakukan pewartaan awal bagi Yesus Sang Mesias. Pada ayat 14, dan sesudah Yohanes ditangkap, dikatakanlah datanglah Yesus di Galilea untuk memberitakan Injil. Kini kita masuk dalam konsep ajaran Yesus. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Kerajaan Allah dapat diartikan sebagai di mana setiap orang mengakui kuasa Allah untuk merajai dan memimpin hidupnya. Sedangkan bertobat merupakan perubahan pemikiran dan sikap kita. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, orang harus mengubah pikirannya agar tidak sama lagi dengan orang-orang yang melawan Allah, dengan pola pikir yang salah. Sebaliknya,
memiliki pola pikir yang baru, yang sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Itulah sebabnya saat pertama kali orang mau masuk ke dalam kerajaan Allah, orang harus mengakui dosanya, mengakui bahwa Allah berdaulat atas hidupnya. Allah adalah pencipta segala makhluk. Artinya, manusia, saya dan persekutuan mengakui dan memperbaharui kehidupan kita serta menjadi pelaku firman-Nya. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perikop yang ketiga, ayat 16 sampai pada ayatnya yang ke-20. Perikop ini mengajarkan kita setidaknya dua hal yang dapat kita dalami. Pertama, undangan Yesus kepada 4 orang nelayan, Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes. Dan yang kedua adalah tanggapan dari orang-orang yang diundang itu. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Yesus mengatakan, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Persekutuan yang diberkati Tuhan, kata mari ini adalah sebuah kata undangan atau panggilan di mana keputusan sepenuhnya ada pada kita. Dibutuhkan kerelaan yang didasari oleh kesadaran penuh untuk memenuhi panggilan Tuhan. Bukan karena merasa terpaksa atau dipaksa. Kerelaan mencakup kesiapan untuk menjalani kehidupan menurut kehendaknya dan melepaskan keinginan atau harapan pribadi. Yesus pun berkata, Bapak Ibu Saudara-saudari, ikutlah. Kata ikutlah berarti menunjuk pada suatu sikap yang mau melangkah di belakang Yesus. Suatu komitmen untuk menjalani hidup kemanapun dan bagaimanapun Yesus perintahkan. Yesus menjadi teladan dalam apapun yang kita lakukan. Dan sekaligus Dia adalah Tuhan yang selalu kita taat. Sikap hati yang seperti ini membutuhkan penyangkalan diri dan komitmen yang sungguh-sungguh. Kata yang ketiga yang diucapkan Yesus adalah kujadikan. Menunjukkan pada rencana Tuhan bagi kita yang mau mengikuti Yesus, yaitu menjadi penjala manusia. Panggilan Tuhan menjadi proses untuk membentuk hidup kita sesuai rencananya, yaitu menjadi orang-orang yang membawa orang yang berdosa kembali ke jalan Tuhan. Rencana Tuhan bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tetapi jauh lebih dari itu agar setiap kita menjadi alat di tangannya bagi keselamatan manusia. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Para murid yang pertama tentunya telah melihat sesuatu tentang Yesus secara unik mendesak. Sesuatu yang sepenuhnya dapat dipercaya, sehingga mereka pun berani mengambil resiko. Simon Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes memutuskan untuk mengikuti Yesus tanpa sedetik pun rasa ragu, apalagi menetapkan syarat-syarat tertentu. Mengikuti Yesus berarti bersama-sama dengan Dia membangun kerajaan Allah. Orientasi hidup mulai berubah. Yang semula menjadi penjala ikan, mencari nafkah, menjadi penjala manusia untuk menghadirkan keselamatan di dalam hidupnya, di dalam kerajaan Allah. Taat kepada kehendak Allah dan setia di dalamnya adalah konsekuensi sebagai iman yang hidup. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Dari ketiga perikop yang telah kita kaji bersama, menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas segala makhluk hidup, manusia, binatang, dan juga tumbuh-tumbuhan. Ketika Tuhan Yesus mengalami pencobaan di padang gurun, Ia ditemani oleh segala binatang-binatang liar.
Bahkan malaikat pun turut melayani dia. Ketika Yesus tampil di Galilea, ia menyerukan pertobatan karena waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Ini menunjukkan bahwa waktu dan masa ada di dalam kendalinya. Dan ketika ia memanggil murid-muridnya, ada kuasa dalam setiap perkataan, sehingga ada respons yang sungguh-sungguh dengan penyerahan diri total kepada Allah. Murid-murid memberi diri untuk mengambil bagian dalam pelayanan bersama dia, menjadi berkat bagi banyak orang tanpa kekhawatiran dan ketakutan. Pemanggilan murid-murid juga adalah bagian pemeliharaan Allah bagi semua makhluk Tuhan, ketika mengutus murid-muridnya untuk menyampaikan karya pemeliharaan dan penyelamatan bagi seluruh ciptaannya. Persekutuan yang diberkati Tuhan berdasarkan subtema yang diturunkan oleh gereja GPI Papua, Allah segala makhluk. Allah segala makhluk memberi gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya segala ciptaannya di bumi ini adalah berharga dan mencerminkan keagungan Allah, menunjukkan bahwa dunia ini adalah ciptaan dan milik Allah. Bumi ditopang dan diselenggarakan oleh Allah. Dunia di bawah perjanjian Allah dan manusia adalah penjaga isi ciptaannya. Sekali lagi, Allah berkuasa atas segala makhluk. Artinya segala makhluk tunduk pada perintah dan kehendak Allah. Allah bertanggung jawab atas kelestarian dan kelangsungan seluruh ciptaannya. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus menjalani kehidupannya di dunia dalam kebersamaan dengan ciptaan lainnya. Tuhan mau manusia, saya dan persekutuan tetap menjaga harmoni ciptaannya. Karena itu manusia diberi mandat untuk menjaga alam ciptaannya. Persekutuan yang diberkati, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan setiap orang yang diperkenankannya untuk terlibat dalam proses pemeliharaan ciptaannya, dan juga untuk menyelamatkan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Keempat murid yang pertama dipanggil dari pekerjaannya semula sebagai penjala ikan menjadi penjala manusia di tangan Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi manusia dan alam ciptaannya, untuk memberitakan dan menyatakan bahwa Allah adalah Allah semua makhluk, dan Allah terus menjaga, memelihara dan melindungi semua makhluk ciptaannya. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya beserta dengan semua orang percaya adalah untuk mandat pemeliharaan dan pelestarian alam ciptaannya. Karya penyelamatan dalam diri Yesus Kristus juga adalah keselamatan semua makhluk ciptaannya tanpa kecuali. Persekutuan yang diberkati Tuhan. Ketika kita menjawab panggilan Tuhan, berarti kita siap untuk meninggalkan hidup kita yang lama dengan segala cita-cita dan keinginannya. Fokus hidup kita adalah meneladani hidup Yesus, mentaati perintahnya, rela dibentuk dan mau dipakai dan menjadi alat kerajaannya bagi keselamatan seluruh manusia, dan menjadi berkat bagi kita dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Persekutuan yang diberkati Tuhan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, kita pun sebagai umat Tuhan diingatkan akan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Dalam tugas panggilan gereja, tugas panggilan marturia, salah satu unsurnya adalah memberitakan Injil keluar untuk membebaskan, melepaskan manusia pada pola pikir dan mindset yang bersifat duniawi, di mana ciri manusia berdosa diantaranya memiliki perilaku dan tindakan kejahatan yang mengeksploitasikan sumber daya alam tanpa melakukan perbaikan-perbaikan dalam kehidupan lingkungan hidup.
Manusia telah berubah mindset dari perilaku dan tindakan kejahatan eksploitasinya terhadap sumber-sumber daya alam. Maka pemberitaan Injil kepada segala makhluk dan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan segala baik. Manusia yang telah menerima Injil sebagai berita keselamatan dan kelepasan, maka mereka bertanggung jawab memelihara dan melestarikan alam atau lingkungan hidupnya masing-masing. Persekutuan yang diberkati Tuhan, Tuhan menciptakan lingkungan hidup mempunyai fungsi ekonomi guna manusia memenuhi kebutuhannya. Namun Tuhan menciptakan lingkungan hidup bukan hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga untuk kebutuhan makhluk lain dalam rangka melanjutkan hidupnya. Fungsi lingkungan hidup adalah untuk keberlangsungan ekosistem. Oleh sebab itu lingkungan hidup atau alam ini dianggap sebagai rumah oikos. Sedangkan ekonomi dalam konteks ini dapat diartikan menata rumah. Dengan demikian tugas manusia sebagai imago Dei adalah mengelola kehidupan, bukan saja kehidupan manusia, tetapi juga kehidupan makhluk lainnya yang saling membutuhkan dan saling mendukung demi keberlangsungan hidup bersama. Ingatlah bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan bagi segala makhluk di bumi ini, dan sebagai buktinya bahwa Ia yang kita sembah, Sang Immanuel, adalah Tuhan yang hidup. Amin.